Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bu Putri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang teks cerita pendek. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 1. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerita pendek. 2. Menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu cerita pendek? Cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Pada umumnya, cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Pada umumnya, cerpen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Cerita pendek umumnya bertema sederhana. 2. Jumlah kata yang digunakan tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Jumlah tokoh terbatas. 4. Jalan cerita sederhana dan biasanya menggunakan alur tunggal. 5. Latar cerita meliputi ruang lingkup yang terbatas. Sama seperti karya sastra lain, fungsi cerpen adalah memberi hiburan untuk pembaca. Keberadaan cerpen memberi kesenangan untuk pembaca. Meski demikian, cerpen menghadirkan nilai-nilai tertentu di balik cerita. Meski cerpen bersifat menghibur, perlu dipahami bahwa cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk pembaca. Coba simaklah video berikut. Anggaran untuk proyek ini sangat kecil sekali, Pak. Bahkan keuntungan kita kurang dari 10%. Bagaimana kalau kita bermain di bahan material? Tapi Pak, Bapak tenang saja. Biar saya yang mengurus anggaran bahan material. monggo Bu. Kopi dua, Mas Binara. Dengan kita mengganti penghitungan awal untuk pengeluaran biaya material, Pak. Setelah kita ganti dengan penghitungan pengeluaran biaya material baru, keuntungan kita hingga mencapai 25%. Tapi kita menggunakan bahan material yang biasa. Dengan catatan, laporan untuk pengajuan bahan kita sesuai permintaan klien, Pak. Kau Mas kopi. Sebenarnya kita sudah mendapat keuntungan dengan kita memakai perhitungan awal, Pak. Tapi, Pak, keuntungan kita di bawah standar perusahaan. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Saya segera ke sana, Pak. Ibu. Pak, Nggih, monggo, Monggo, nggih. monggo, nggih, monggo. Pak,
sekian, Pak. Mbak aja. Maaf, Pak, ini bukan hak saya. Teman-teman, setelah menyimak video tadi, kita dapat mengambil nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan pembelajaran. Nilai yang dapat diambil adalah nilai kejujuran. Kejujuran tidak memandang pekerjaan dan status sosial. Kejujuran sebanding dengan mempertahankan kemuliaan. Nah, sebenarnya nilai-nilai apa saja sih yang terdapat dalam cerpen? Nilai dalam cerpen terdiri atas 1. Nilai religius, 2. Nilai budaya, 3. Nilai sosial, 4. Nilai moral, dan yang kelima, nilai pendidikan. Agar teman-teman memahami esensi masing-masing nilai, kita akan bermain kuis. Sila teman-teman menyiapkan gawai atau laptop, kemudian ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama, sila unduh kuis melalui tautan gg.gg_J2SJ0. Kedua, setelah berhasil mengunduh, sila dibuka. Ketiga, sila mulai mengerjakan dengan cara memilih salah satu jawaban yang benar. Jika teman-teman mengalami kesulitan, simaklah video tutorial berikut. Sila ketik tautan di peramban dan tunggu sampai muncul tulisan drive, kemudian pencet tombol download, ikuti langkahnya, kemudian ketuk pojok kanan atas untuk mencari menu download. Setelah unduhan selesai, buka unduhan tersebut dan langsung pilih menu buka, sehingga kuis akan muncul, yaitu kuis nilai-nilai dalam cerpen. Sila mulai memilih jawaban yang benar. Misal, nilai religius, sila memilih jawaban yang tersedia di situ. Baik, waktu pengerjaan sudah habis ya. Berikut merupakan jawaban kuis yang baru saja teman-teman kerjakan. Dari kuis tersebut, kita bisa mengetahui bahwa nilai religius merujuk pada perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Misalnya, menjalankan perintah agama dan saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, nilai budaya merujuk pada pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Contoh dari nilai ini adalah melestarikan adat istiadat setempat, mencintai kebudayaan lokal, dan melaksanakan budaya yang berlaku di warga setempat. Yang ketiga, nilai sosial merujuk pada tata laku hubungan antar sesama manusia. Contohnya, gotong royong, tolong menolong, dan peduli sesama manusia. Yang keempat, nilai moral. Nilai moral merujuk pada perbuatan baik atau buruk manusia. Contohnya, kejujuran, ikhlas, dan saling memaafkan. Yang kelima, nilai pendidikan. Nilai pendidikan merujuk pada pengubahan tingkah laku atau hal yang dikaitkan dengan pendidikan. Misal, dalam sebuah cerpen diceritakan seorang anak yang sangat nakal. Di akhir cerita, anak tersebut
berubah menjadi anak yang baik karena suatu hal. Nah, perubahan anak ini yang semula anak nakal kemudian menjadi anak baik-baik itu merupakan contoh nilai pendidikan. Artinya ada pengubahan tingkah laku dari buruk menjadi baik. Contoh lainnya adalah diceritakan seorang anak yang tidak bisa sekolah karena kurang beruntung. Namun sang anak masih tetap saja semangat untuk belajar dari berbagai sumber dan di berbagai tempat. Nah, cerita itu mengandung nilai pendidikan yang diwujudkan dengan semangat belajar seorang anak yang kurang beruntung. Nah, di video tadi yang berjudul Bukan Hak Saya, kita menemukan nilai kejujuran. Berarti nilai kejujuran itu termasuk dalam nilai moral karena berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia. Sekarang, coba identifikasilah nilai-nilai dalam kutipan cerpen tersebut. Kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Nenek selalu mengajarinya mengalah ketika ia diganggu teman-temannya dalam aneka rupa bentuk gangguan. Takut betul ia kalau sampai harus berurusan ganti rugi dengan orang kaya. Apa yang mau dipakai untuk mengganti coba? Harta yang mereka punya hanya rumah bambu reot dan baju yang menempel di badan. Gayatri belajar tentang perbedaan kuasa antar kelas. Bahkan sejak ia belum memahami makna kemiskinan yang sesungguhnya. Gayatri ingin sekolah, tapi neneknya bilang tidak. Tak ada uang beli seragam, tak ada uang beli buku, tak ada uang untuk membayar uang gedung, tak ada kartu-kartu yang diterbitkan penguasa untuk golongan mereka di masa itu. Kedua cerpen tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Cerpen pertama mengandung nilai agama yang diwujudkan dengan kita diingatkan agar taat beribadah tanpa melupakan orang di sekitar. Artinya, kita sebagai manusia harus saleh secara vertikal sekaligus saleh secara horizontal. Dalam cerpen kedua ditemukan 3 nilai, yaitu nilai pendidikan, nilai sosial, dan nilai moral. Nilai pendidikan ditunjukkan dengan keinginan belajar tokoh Gayatri. Nilai sosial diwujudkan dengan ketimpangan sosial antar kelas ekonomi. Dan nilai moral ditunjukkan dengan perbedaan perilaku seseorang berdasarkan kemampuan ekonomi. Teman-teman, demikian tadi materi tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi unsur-unsur pembangun teks cerpen. Unsur-unsur ini terdiri atas 1. Unsur intrinsik, 2. Unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur ini terdiri atas tema, alur, penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang, atau bisa disingkat dengan TAPLAS. Unsur-unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun cerpen dari luar. Unsur ini terdiri atas 1. Latar belakang masyarakat, 2. Latar belakang pengarang, dan yang ketiga, nilai-nilai. Nah, mari kita mencari tahu lebih jauh tentang unsur-unsur pembangun ini melalui kuis berikut. Pertama,
Sila unduh kuis melalui tautan GG.GG_J282H. Setelah berhasil mengunduh, sila dibuka. Kuis yang muncul berupa teka-teki silang. Sila menekan tombol pada angka untuk mendapatkan petunjuk teka-teki. Jika teman-teman mengalami kesulitan, simaklah video tutorial berikut. Sila ketuk tautan di peramban dan tunggu sampai muncul tulisan drive. Klik panah download, kemudian ikuti langkahnya, ketuk pojok kanan atas untuk memilih download, tunggu sampai unduhan selesai, kemudian pilih buka, dan akan muncul kuis berupa teka-teki silang. Nah, untuk mendapatkan clue dari masing-masing nomor, silahkan ketuk pada masing-masing nomor. Misal, kalian mau menjawab nomor 1, maka klik nomor 1 dan kalian akan melihat clue dari jawaban nomor 1. Baik, waktu pengerjaan sudah habis ya. Berikut merupakan jawaban kuis yang baru saja teman-teman kerjakan. Unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. 1. Tema. Tema merupakan pokok masalah yang mendasari sebuah cerita. Contoh tema antara lain kehidupan sosial, lingkungan hidup, percintaan, kemanusiaan, pendidikan, dan sebagainya. Unsur yang kedua yaitu alur. Alur merupakan jalinan peristiwa dalam cerita berdasarkan logika sebab akibat. Alur terdiri atas alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur intrinsik ketiga yaitu penokohan. Penokohan merupakan pemberian suatu watak atau karakter pada tokoh cerita. Unsur yang keempat yaitu latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Unsur yang kelima yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh penulis melalui cerita. Unsur yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita. Sudut pandang terbagi atas 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan penggunaan kata aku, saya, beta, dan sapaan keakuan lainnya. Sudut pandang orang ketiga ditandai dengan penggunaan sapaan ia, dia, atau langsung menyebutkan nama tokoh. Selanjutnya, unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur ini dibagi menjadi 3, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai. Ketiganya sangat memengaruhi karakteristik sebuah cerpen. Cerpen biasanya mengambil peristiwa yang dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, latar belakang kehidupan masyarakat turut serta dalam proses kreatif penulisan cerpen. Di sisi lain, latar belakang pengarang juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap karakteristik cerpen. Nah, unsur yang ketiga yaitu nilai-nilai. Unsur ini sudah kita kupas tuntas di awal video pembelajaran ini. Nah, sekarang kita coba menganalisis latar belakang masyarakat dalam kutipan cerpen berikut. Ia menjadi orang paling dibenci. Baik buruk memang lebih cepat daripada membalik telapak tangan. Oleh majalah terpenting di negeri kami, ia dinobatkan Man of the Year sebagai pejabat paling jujur.
Karena kejujurannya itulah ia dihormati dan dicintai. Kau tahu sendiri sekarang ini, mencari pejabat jujur lebih sulit dari mencari jarum di tumpukan jerami. Pejabat jujur ibarat binatang langka yang harus dilindungi. Lalu, bukti-bukti korupsi itu terkuak, dan orang-orang yang selama ini begitu memujanya terbelalak. Bertahun-tahun dengan cara yang cerdik, ia mengatur agar setiap kali ada orang yang buang hajat, ia mendapatkan keuntungan. Nah, teman-teman, pengarang memasukkan latar belakang masyarakat pada cerpen tersebut. Kutipan oleh majalah terpenting di negeri kami, ia dinobatkan Man of the Year sebagai pejabat paling jujur, menunjukkan bahwa masyarakat yang berada dalam cerpen tersebut merupakan masyarakat yang melek membaca dan melek teknologi. Demikian pembelajaran teks cerpen pada video kali ini. Setelah melihat video ini, teman-teman dapat mengakses soal secara mandiri. Sila ikuti petunjuk berikut. Setelah mengerjakan latihan soal, mungkin teman-teman merasa kesulitan atau masih bingung dengan materi teks cerpen. Jangan khawatir, teman-teman dapat menyampaikan kebingungan dan kesulitan yang dihadapi dengan cara mengakses link berikut. Respon dari teman-teman akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.